Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Aziza dari kelas 11 IPA 7 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak atletik. Pengertian dari atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga, yakni lari, lompat, dan lempar. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 SM. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI atau singkatan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Macam-macam olahraga atletik yang dipelajari pada semester ini adalah lompat jauh, jalan cepat, dan lempar lembing. A. Lompat jauh. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dengan memindahkan seluruh tubuh dari titik tertentu ke titik lainnya dengan cara berlari secepat-cepatnya, kemudian menolak, melayang di udara, dan mendarat. Lompat jauh membutuhkan seperti blok berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan papan pendaratan. Jarak garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Permukaan tempat mendarat harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. 1. Keterampilan gerak lompat jauh. A. Tahap awalan. 1. Berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan. Kedua, berlari cepat mulai dari awal hingga saat akhir. Berikut adalah contoh gambar dari tahap awalan. B. Tahap tolakan. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan. Tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki. Tolakan harus kuat dan cepat. Kedua lengan diayunkan ke depan. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Berikut adalah contoh gambar dari tahap awalan. C. Tahap saat melayang di udara. Ada beberapa gaya saat melayang di udara. Yang pertama, gaya jongkok. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan. Kedua, lengan lurus ke depan. Kedua, tungkai dalam posisi menggantung. Berikut adalah contoh gambar dari gaya jongkok. Kedua, gaya menggantung. Pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung. Berikut adalah contoh gambar dari gaya menggantung. Gaya berjalan di udara. Tolakan yang kuat dan dinamis. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan. Berikut adalah gaya berjalan di udara. D. Tahap mendarat. Kedua kaki diluruskan ke depan. Posisi badan dibawa ke depan. Kedua lengan lurus ke depan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan. Berikut adalah contoh gambar dari tahap mendarat. B. Jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. A. Perbedaan jalan dan lari. Jalan adalah gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Sedangkan lari sama artinya dengan jalan. Hanya saja yang membedakan adalah ritme lari lebih cepat daripada berjalan. B. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. 1. Perhatikan tokok. Saat bergerak maju, badannya cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. 2. Posisi kepala. Saat gerakan maju, seorang pejalan cepat menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. 3. Kaki waktu melangkah.
Kaki melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis khayal. 4. Gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang. 2. Keterampilan gerak olahraga atletik teknik jalan. A. Melakukan teknik jalan cepat. Berikut tahap-tahap keterampilan teknik yang digunakan pada jalan cepat. Yang pertama ada single support dan kedua double support. B. Fase tumpuan dua kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek pada saat kedua kaki menyentuh tanah pada saat fase dorong bersama dengan awal fase. C. Fase tarikan. Segera setelah fase terdahulu selesai, gerak tarikan mulai. Ini dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai pada badan ada di atas kaki penompang. D. Fase relaksasi. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, sedang lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Fase dorongan. Bila fase terdahulu selesai dan titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil arah gerak dorongan. Berikut adalah contoh gambar dari fase tumpuan dua kaki, fase tarikan kaki, fase relaksasi, dan fase dorongan kaki. C. Lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. 1. Tahapan-tahapan melakukan gerakan lempar lembing. A. Cara memegang lembing. Telapak tangan menghadap ke atas dan tangan memegang lembing dengan keadaan rileks. Ada 3 cara pegang lembing. Yang pertama, pegang dengan ibu jari dan telunjuk atau cara Finlandia. Pegang dengan ibu jari dan jari tengah, termasuk cara Amerika. Pegang dengan telunjuk dan jari tengah, cara menjepit. B. Cara membawa lembing. Lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing sorong ke atas, siku lengan ditekuk mengarah ke depan. Membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas dan ekornya menuju serong ke bawah hampir dekat dengan tanah. Membawa lembing di depan dada, mata lembing menuju serong ke bawah sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan. Berikut adalah contoh gambar dari cara membawa lembing. C. Lari ancang-ancang atau awalan. Tujuan adalah mempercepat gerakan pelempar dan lembing. Ada 2 macam awalan yang sering digunakan, yaitu awalan silang dan awalan jangkit. Berikut adalah contoh gambar dari lari ancang-ancang. D. 5 langkah berirama. Fase lari 5 langkah berirama atau penarikan tujuannya guna menempatkan lembing dengan betul untuk dilempar. Berikut adalah contoh gambarnya. E. Melepas lemparan. Ada 2 fase di dalam melepas lemparan. Fase pertama yaitu fase transition untuk mentransfer kecepatan dari kaki ke badan. Contoh gambar ada pada sebelah kiri. Yang kedua ada fase power position untuk mentransfer kecepatan dari badan ke bahu dan tangan. Berikut adalah contoh gambarnya. F. Pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.